ketika pertemuan pertama tuh kan masih formal ya, belum terlalu dekat dengan orang tersebut ya. Penggunaan kata jangan. Anak muda buatku tuh anak muda yang rendah hati, anak muda yang rendah hati. Karena kadang-kadang kita ini godanya. Tapi dia bisa bahasa Inggris, apakah itu bisa jadi pertimbangan untuk human research kemudian menerima dia? Balik lagi sama Bu Palupi. Kangen loh Bu saya sama Ibu. Iya ya. Iya. Kalau pernah ke sekolah juga, orang sekolahnya daring kok sekarang ya? Iya, maksudnya kamu kangen kan muridmu tuh pasti tuh. Biasa kan maksudnya kita selalu foto ya kan? di Selasa Berkebaya toh. Lalu kemudian Ibu pindah gitu. Jadi nggak ada teman foto lagi seperti itu. Tapi Selasa Berkebaya masih ada ya? Masih. Masih ada kan? Teman-teman masih kan? Masih. Aku masih di grup penari itu yang masih suka Selasa Berkebaya, masih suka manas-manasin mereka. Ayo berkebaya gitu. Oke. Tapi by the way, bicara soal Ibu Palupi nih, Ibu Palupi lebih asik disebut apa? Human resource kah? Pemerhati pendidikan atau kepala sekolah atau apa? Gini sih sebenarnya ya, kalau menurutku sebagai SDM itu adalah karir. Tetapi I always consider myself sebagai pendidik. Karena memang my background is in psychology. Lalu ketika aku dulu memang sempat mengambil beberapa mata pelajaran education psychology. Lalu nasib membawa pada karir sebagai kepala sekolah TK. Sejak itu memang ketika aku diambil oleh sekolah kita ini untuk menjadi SDM juga karena dengan latar belakang pengetahuan di educational industry gitu. Jadinya sebagai seorang pendidik aku merasa bahwa di luar mendidik anak-anak yang juga penting adalah bagaimana mendidik anak-anak. Membantu para guru ini supaya menjadi guru yang layak untuk gitu. Nah, itulah kenapa saya mengambil karir di SDM. Jadi saya ingin memanjangkan tanganku untuk anak-anak tetapi menyentuh karena nanti juga bersentuhan dengan keluarga gitu. Ya kan? Oke. Gitu. Menarik. Bicara soal, saya fokus kepada SDM seperti itu karena kita akan bicara soal bagaimana anak muda kemudian dapat lolos tes kerja seperti itu. Bicara soal SDM, lalu bicara soal human resource, otomatis bicara soal interview, Bu. Apa yang Ibu lihat ketika Ibu menginterview orang seperti itu atau calon karyawan seperti itu? Apa yang Ibu lihat ketika dalam interview itu? Apakah hanya sekedar cara bicara atau apa seperti itu? Oke. Well, gini, pertanyaanku untuk Rapture sendiri ya. Ketika kamu interview, kan kamu sudah selesaikan jenjang pendidikan. Apakah kamu dulu memang dari awal pengen jadi guru? Khusus guru agama Kristen? Aku sendiri... Apakah itu benar alasan kamu sekolah? Aku sendiri memang punya fokus untuk pendidikan juga seperti itu. Tapi memang target utamaku waktu itu adalah ingin jadi pendeta. Tapi aku ingin punya pengalaman dalam mengajar seperti itu. Karena bicara soal pendeta, otomatis juga bicara soal mengajar seperti itu. Bagaimana aku bisa mengajar jemaat yang besar, orang dewasa, kalau anak-anak saja mungkin nggak bisa yang aku ajar seperti itu. Jadi aku mulai dari tatanan yang paling dasar seperti itu, anak-anak seperti itu. Oke, well, inilah kenapa aku lebih tertarik ke bidang keluarga. Karena semua ya ketika akhirnya seseorang memilih untuk sampai
sebenarnya akan lebih kembali kepada karakter itu sendiri, dan itu memang dilihat oleh interviewer ya, oleh orang yang menginterview. Bagaimana orang kekuatan niat untuk berkarya di bidang tersebut. Nah, kayak aku tanya sama aku, kenapa kamu bisa pengen jadi pendeta? Berarti kan kita balik kepada latar belakang keluarga kamu kan. Kamu dibesarkan di keluarga dengan kultur seperti apa, kamu mendapatkan contoh seperti apa, ya kan? Dan itu sangat diperhatikan karena kita interview, oke deh. Saya selalu berpikir gini, jangan melihat saya dulu sebagai, karena SDM banyak sekali bidangnya gitu ya. Aku akan memberikan tips sebenarnya bagaimana seseorang itu mempersiapkan seperti interview, dia mengerti apa yang dihadapin. Yang pertama kan keluarga apa, sehingga kita melihat sebuah keberminat dan kita ingin orang itu fokus kepada keinginannya dia. Jadi kalau kamu bekerja di suatu tempat, kalau dengan apakah jenjang pendidikanmu linear atau tidak. Kalau sekarang maksudnya di Indonesia kita banyak tuh sering terakreditasi atau sudah fungsinya sebagai profesi, misalnya guru, misalnya dokter, insinyur, bidang-bidang yang mau nggak mau itu harus linear, bidang itu harus linear. Tapi kan karakter di luar itu kan karakter itu kan penting sekali. Anak pintar itu banyak, tetapi anak pintar yang berkarakter baik itu nggak banyak. Itu yang kita cari sebenarnya. Kamu bisa aja melihat. Nah, hati-hati nih, mencari. Kenapa karakter building itu penting banget? Jangan berpikir ketika kamu nanti interview jejak digital tuh bahaya banget. Kalau kamu dicek nanti jejak digitalmu tidak bagus, banyak yang tidak patut gitu kan, banyak ujaran kebencian, apalagi yang ada yang jorok-jorok kayak gitu, aduh udah selesai deh ya. Karena beberapa kali gitu dia secara persyaratan keren banget, tapi begitu kita selidiki digitalnya nggak bagus. Nah, SDM sendiri kan mereka punya komunitas, kita saling tektokan, kita bisa saling cari. Apalagi kalau misalnya kamu dari satu bidang ke bidang yang sama, kasusnya Rachel, misalnya kamu dari seorang guru lalu ingin menjadi guru lagi, itu komunitas SDM sekolah itu kuat banget gitu. Jadi pasti akan ketahuan gitu. Jadi sebenarnya balik ke awal dulu, pastikan dulu kita mempunyai karakter yang baik. Sebab itu akan kebaca semua. Kamu nggak bisa kelihatan ya. Kamu akan selalu kelihatan kok bahwa kamu itu tulus atau tidak, kamu pekerja keras atau tidak. Kalau kamu hanya ngomong tentang nilai, oke, nilai itu orang yang banyak asumsi. Orang yang IP-nya sempurna. Orang menganggap karena dia bekerja keras, bisa menganggap dia rajin. Tapi juga ada pertanyaan, ini orang so perfect, dia tuh bisa nanti dia bisa jadi team player yang bagus atau tidak ya? Gitu. Itu kan juga dipertanyakan, tuh. Tapi orang yang terlalu jeblok-jeblok amat nih, orang cuma penting lulus mikirin. Dari sekolah itu juga pasti dilihat. Kampus di mana kamu berasal juga pasti diperhatikan, karena kampus itu menentukan kualitas orang. Kampus yang ketat biasanya dia lebih susah anak untuk lulus kan, sebenarnya saringannya seperti itu. Tapi balik lagi karakternya diperhatiin. Karakter itu jadi penting ya dimanapun kita bekerja ya Bu. Bukan hanya menjadi guru, tapi dimanapun sebetulnya karakter itu menjadi sesuatu yang sangat dicari seperti itu. Makanya banyak orang yang pintar tapi jarang ada orang jujur misalnya seperti itu kalau kita bicara soal karakter seperti itu. Lalu kemudian Bu, kalau misalnya ngelamar kerja, apakah kemudian desain CV itu dilihat atau tidak Bu? Atau yang dilihat hanya kontennya aja nih, pengalaman yang udah dibuatnya apa seperti itu? Apanya dari tadi pertama kali, sorry? Jadi gini, kalau bicara soal
kerja untuk fresh graduate misalnya. Lalu kemudian yang dilihat itu apakah desain CV atau pengalaman-pengalaman si mahasiswa yang fresh graduate ini, Bu? Oh, kita bicara tentang fresh graduate ya? Fresh Iya. graduate. Fresh graduate sih pasti lebih buat fresh graduate untuk lulus, karena dia pasti perusahaan biasanya akan melihat lu pengalamannya apa, karena supaya orang tuh kadang-kadang nggak terlalu, tidak semua gini, unless perusahaan ini benar-benar mempunyai visi misi untuk membentuk sebuah karir baru bagi orang ini, bisa saja fresh graduate itu bukan masalah. Tapi paling nggak, ya diperhatikan pengalaman-pengalaman di gang, dia pernah melakukan apa. Ketika dia di luar kok organisasi nggak terlalu signifikan ya, lebih kepada pengalaman bekerja dia di tempat lain. Itu diperhatikan banget. Jadi kalau magang pastikan punya surat referensi yang bagus dari magang itu, karena paling nggak ada pengetahuan dasar, jadi nggak mentah-mentah banget. Pengalaman non formal itu juga penting sih. Oke. Penting banget. Oke. Ini lagi, Bu, yang menarik adalah ketika kalau kita mau melamar kerja, otomatis kan kita pasti melihat ada persyaratan seperti itu, persyaratan kerja. Misalnya IPK 3,00, lalu misalnya bisa berbahasa Inggris, misalnya. Apakah kemudian kalau IP-nya kurang, tapi dia bisa bahasa Inggris, apakah itu bisa jadi pertimbangan untuk human resource kemudian menerima dia seperti itu? Bahasa Inggris tuh sekarang sudah tidak bisa diremehkan. Orang tetap bagaimanapun dunia kita semakin kecil ya. Bahasa Inggris mau nggak mau orang tuh harus bisa berbahasa Inggris. First impression itu presentasi. Bisa mempresentasi dirinya, itu penting banget. Bahasa Inggris itu penting banget. Penting banget. Saya pribadi tidak terlalu memperhatikan IP. Karena saya pengen tahu karakter orang itu. Mungkin apakah dia fit atau enggak di lingkungan saya bekerja. Kita masing-masing perusahaan kan punya karakter ya. Dan nanti kan aku juga perhatiin apakah nanti dia akan berada di visi apa. Ini cocok nggak nih orang ini bakal di bawahnya si itu gitu. Kalau memang karakternya terlalu berbenturan, kan aku luluskan. Misalnya juga kadang-kadang yang suka nih anak-anak fresh graduate nih, kalau aku mau ngomong ya, pertama bahasa itu pada penting banget. Kedua, kadang-kadang overconfidence. Kadang-kadang you're trying too hard to prove that you can. Itu malah kelihatan banget, itu malah nggak bisa diterima tuh kayak gitu kan. Ya kan? Heboh banget gitu loh. Biar sampai aku bilang pendidikan rumah itu penting banget. Terus kelihatan juga kalau kamu sudah punya dulu kita tentang fresh graduate dulu deh. Oh, penampilan ya. Jadi usahakan jangan terlambat supaya kamu nggak panik kan ketika kamu sama orang semua keringetan, baju acak-akan, itu udah nggak mau lihat. Jadi pakai bajunya jangan yang rame, tetap baju yang misalnya satu kali dengan celana dan atas bersih rapi gitu ya. Makanya jangan terlambat gitu. Lebih baik lebih cepat nggak apa. Itu anak itu. Terus karena kan kalau mengisi soal misalnya, mengisi soal itu ini internet aku nggak bagus ya kayaknya ya. Iya. Padahal I'm using wifi loh. Oh anyway, kalau mengisi soal jangan berfokus pada pertanyaan satu nggak selesai diem aja gitu. No, you go on aja sampai sebanyak-banyaknya pertanyaan tuh dijawab gitu, supaya nanti kalau itu kamu balik lagi ke depan. Itu juga diperhatikan. Kalau aku malah memperhatikan cara orang itu mengisi. Kadang-kadang wow gitu tuh juga kelihatan tuh kayak dia bekerja di pressure tuh kayak gimana kan. Kan kelihatan banget, tenang aja kalau ngisi soal slow aja. Kan kelihatan kan kok gitu gitu-gitu tuh. Jadi itu nanti bagian kalau kerja di bawah pressure kayak gimana tuh kelihatan. Oke. Ya kan? Berarti mengisi soal juga menjadi perhatian human resource dong kalau begitu, Bu. Kalau Ibu sebagai human resource-nya melihat
ada calon karyawan yang mengisinya tergesa-gesa, jadi kayak dinilai juga seperti itu. Berantakan. Itu penting memang, maksudnya tulisan CKRM itu kan, tulisan itu kan nggak, maksudnya penting untuk ngelihat orang ngerjain tergesa-gesa atau tidak. Yang penting kan jawabannya benar atau tidak, Bu. Kalau buat mungkin orang beda-beda ya. Kalau buat aku penting. Aku kan, makanya aku bilang, kalau aku kan lebih ke dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang psikologi ya. Kalau aku lebih senang melihat karakter orang itu daripada kalau proses itu penting. Proses itu penting. Ketika dia orang memberi jawaban benar kan karena dia pintar, tapi bagaimana dia berproses melakukan itu buat aku penting. Sikap itu penting banget. Misalnya ya, nih Con, kenapa sadar? Diajak ngomong, kakinya goyang terus. Kan ada tuh, paling sebel ya, apalagi orang laki tuh ya, kalau ngomong tuh kakinya goyang. Itu tuh jelek banget. Yeah. Jelek banget. Itu ketahuan banget bahwa kamu tidak settled gitu loh. Kamu tidak settled. Harusnya kamu sebagai orang ketika kamu masuk ke dunia kerja, kamu tuh lebih tenang, lebih kalem, bicara baik-baik aja. Jadi nggak usah gerusa-gerusu, jangan sampai badan gerang. Ini anak muda sekarang aku nggak tahu ya. Maybe untuk interviewer lain tidak berpengaruh. Kalau buat aku tuh, aku perhatikan sedetail gini, mengatakan gini, Bu, jujur ya, saya tuh begini. Bu, jujur ya. Gue kadang-kadang mikir, berarti harinya kalau lo nggak ngomong jujur, nggak jujur dong. Gitu kan. Kenapa sih mesti ngomong jujur ya gitu loh, Bu. Betul. Bu, nih, Bu, gitu ya kan. Nah, itu in the back of your head. Satu, kamu kadang terlalu memaksakan bahwa, hey, I'm telling you the truth. Kamu, you're trying too hard. Atau kedua, gue bisa nanya loh. Berarti lo harus mengatakan itu pada dirimu sendiri, bahwa kamu sedang telling the truth dong. Kan banyak orang untuk menutupi tentang dirinya ketika dia interview kan, Cok? Jadi nggak kelihatan aslinya. Sehingga nanti dia bilang, Bu, jujur kok saya begini, Bu, jujur. Nggak usah pakai gitu-gitu lah, ngomongnya biasa aja. Gitu, santai aja. Oke. Penggunaan kata. Penggunaan kata. Lebih baik bilang saya, jangan aku, saya. Karena kita masih ketika pertemuan pertama tuh, kan masih formal ya, belum terlalu dekat dengan orang tersebut ya. Penggunaan kata jangan pakai aku itu terlalu childish. Pakai saya. Gunakan, nggak usah pakai Anda. Aduh, kesannya kayak gimana? Atau sebut aja, Bu begini, Bapak begini gitu. Yang paling fatal jangan nunjuk. Ini nih, jari ini nih nggak boleh ada. Kalaupun kamu harus menunjuk sesuatu, gunakan jempol. Itu lebih sopan. Kalau orang bicara, nah ini diperhatikan, apakah interview atau tidak nih anak muda nih kalau ngomong jangan tunjuk, itu nggak sopan banget, terutama nunjuk kepada orang. Ya. Hal seperti itu dilihat juga ya, Bu, ternyata. Oh, dilihat banget. Karena itulah yang aku sebut sebagai karakter, Co. Jangan bosan ya, saya selalu ngomong di beberapa video saya, kan aku selalu ngomong tentang anak laki, anak perempuan, ya kan? Gimana cara bicara. Karena itu penting. Karena kamu nggak bisa atau interview jago kalau sesuatu tidak kamu bangun dari kecil. Jadi tugas kita nih sebagai, sekarang kamu dan interview, tapi kamu kan punya adik, juga punya murid ya. Itu dibangun tuh sikap-sikap baik kayak gitu. Karena orang pinter banyak, tapi orang yang berkarakter itu susah cari. Ya. Jadi itu nggak bisa dipalsukan. Semakin kita banyak bicara, makin kelihatan tuh. Orang ngeyel boleh, tetapi belajar mendengar. Ini kesulitannya anak muda nih sekarang. Defensif sekali. Kalau ada orang ngomong, pokoknya menunjukkan kalau gue benar. Iya, lebih ke egonya sih sebetulnya. Penahanan ego. Ya, didengarkan. Dengarkan baik. Kalau kita nggak ngerti, tidak salah untuk mengatakan, maaf, saya belum bisa menjawab karena saya tidak berbagi kesempatan, saya akan cari informasi, itu akan saya jawab kemudian gitu. Jadi jujur aja daripada ngarang gitu. Jadi mendengarkan tanpa
kita duga-duga kadang-kadang hal kayak gitu perlu loh, malah menyenangkan loh buat orang-orang. Karena gini, Cok, sepinter-pinternya anak muda, ada satu faktor yaitu pengalaman. Betul. Pengalaman itu betul. kan yang tidak dimiliki oleh dia masih butuh waktu. Nanti ketika kamu pengalaman, kamu ngajarin yang lebih muda lagi, dan kamu akan bisa bilang, iya lu pinter tapi gue lebih pengalaman. You can say the same thing pada junior kamu nanti, gitu kan. Betul. Saya setuju. Jadinya jadi itulah gunanya kita dengerin gitu. Tapi impact dari mendengarkan itu, Bu, apakah sepenting itu kalau anak muda harus lebih mendengarkan dari yang lebih pengalaman? Apakah itu punya impact yang besar dalam organisasi, dalam kerja nanti? Aku pernah punya bos, dia pernah bilang, jangan belajar dari pengalaman kamu, tapi belajar dari kesalahan orang lain. Menarik. Salah satu guna mendengarkan itu adalah kamu tidak membuat kesalahan, ya. Salah satunya gitu, sehingga kamu tidak harus membuat kesalahan. Badan kita keburu rem kalau kita udah bikin salah lagi, kitanya udah babak bundas gitu, udah keburu rancur. Tapi kalau kita mendengarkan, kita jadi bisa memilah-milah mana yang kira-kira baik atau tidak baik buat kita. Nah, itu keuntungan buat kamu. Keuntungan sebagai anak muda yang kemudian termasuk misalnya teman-teman yang sekarang kayak kamu, teman-teman sekarang dengerin video ini kan jadi gitu toh ternyata cara pandang orang yang lebih dewasa. Ya. Oke. Menarik. Bicara soal anak muda fresh graduate, Bu, bagaimana kemudian Ibu melihat anak muda percaya diri atau tidak percaya diri? Bagaimana Ibu bisa melihat itu? Kan anak muda biasa takut nih ngobrol sama human resource, misalnya interview. Bagaimana Ibu bisa menilai anak-anak itu? Emang serem ya? Apa? Soalnya saya riset. Serem ya kalau ngobrol sama HRD. Saya kemarin riset 9 dari 10 orang itu takut untuk interview karena takut pertanyaannya random, takut tiba-tiba ditanya yang aneh-aneh seperti itu. Apakah kemudian seserem itukah human resource gitu? Gini sih, kalau saya tentang kita setiap HR punya fokus sendiri-sendiri ya. Ada yang fokus ke kemampuan akademis, ada yang fokus kepada teknik presensi ya. Kalau saya sih seneng ngelihat orang yang genuine. Apalagi anak muda. Gini, anak muda buatku tuh anak muda yang rendah hati, anak muda yang rendah hati. Karena kadang-kadang kita nih godanya. Saya juga pernah di posisi itu ya, Coy ya, pulang dari Amerika tahun 95. Rasanya udah paling pinter banget ya. Waktu interview tuh rasanya udah kepedean gitu. Iya. Padahal cuma bisa ngomong bahasa Inggris doang gitu ya, padahal belum tentu isinya beneran gitu. Terus kan juga ngalamin ditolak-tolak juga di sini di situ. Akhirnya yang pada saat sudah sering ketolak itu, akhirnya saya bisa paham bahwa mungkin mereka melihat kalau kita fresh graduate, yang penting kita tuh dapat pekerjaan pertama dulu. Kalau enggak, kamu nggak pernah bisa mulai-mulai karena you need experience kan. Karena nanti untuk pekerjaan selanjutnya kan kamu akan sangat bergantung pada pekerjaan pertama ini. Tunjukkan bahwa Anda betul-betul secara tulus ingin bekerja. Secara tulus jujur pada diri sendiri, secara punya karakter bagus. Nah, yang ditakuti adalah hati-hati nih. Banyak anak muda ketahuan banget kalau kita masuk ke satu tempat itu untuk batu lonceng aja. Dan itu nggak bisa, itu kelihatan banget tuh. Misalnya ditanya, rencananya kira-kira 2 tahun lagi gimana ya? Saya yang penting Pak, saya kelihatan banget tuh rencananya tidak akan berada di tempat itu lagi. Karena memang itu kadang-kadang jujur tuh jadi begitu, kadang-kadang keceplosan ya kalau kita kepancing tuh ya. Dan nggak bisa, karena nanti kita track record-nya itu akan buruk. Kalau kamu hanya satu tempat, hanya setahun itu nanti kamu 2 kali begitu, 3 kali begitu, perusahaan nggak mau terima kamu lagi. Orang tuh senang melihat orang yang bekerja
kamu apa sih Bu, yang penting kelihatan bahwa kamu benar-benar ingin bekerja di tempat itu jangka panjang. Tulus mereka memakai tenagamu, tapi kamu juga memberikan setulusnya dirimu dengan apapun ilmunya dan dengan rendah hati menerima bahwa ini pelajaran ini baik buat kamu. Bukan semata-mata salah banget. Tapi kita dengan rendah hati mengatakan bahwa kamu pun akan belajar lagi di tempat itu. Sehingga kamu hargai pembelajaran itu jangka panjang. Betul. Nah, itu yang perusahaan suka. Males orang sama orang kutu loncat itu. Karena ketika kita meng-hire orang, kita tuh investasi, Jo. Kita ngomong, ngasih nasihat aja udah investasi. Betul. Nanti kita malas kita ganti orang, ya kan? Jadinya belum lagi kita pengen orang ini bisa kita ajak hidup bareng, kita bina bareng. Iya, betul. Jadi pengennya sih nggak orang yang memang ketahuan banget lihat situ cuma untuk batu loncatan. Walaupun betul untuk sampai satu, yang penting kita tetap pekerjaan dulu ya. Oke. Oh iya Bu, bicara soal fresh graduate, ini ada yang nanya sebetulnya. Berapa misalnya fee yang harus ditawarkan ketika misalnya HR nanya, kamu mau fee berapa seperti itu? Apa yang harus diucapkan sama anak muda? Apakah fee-nya harus UMR atau lebih dari UMR boleh atau seperti apa? Satu bidang beda ya, Jo. Sebenarnya kalau sekarang lebih mudah sih. Sebenarnya kita bisa melihat googling sih, kita bisa melihat standar-standar untuk posisinya berapa. Kita hitung-hitung sendiri gitu kan ya kan. Ada kita juga bisa tanya-tanya sekeliling. Kalau saya ini pribadi, kalau kayak gini ini susah banget sih. Kalau saya pribadi itu setiap kali saya akan mengatakan, silahkan Bapak atau Ibu memvalue saya. Dengan begitu tuh rasa gitu. Ada yang sebut faktor X, yaitu Tuhan. Itu faktor X. Kalau tanpa izin Tuhan, kita akan berada di tempat itu. Ya. Jadi kalau memang kita minta di situ jangka panjang. Kalau sampai tidak cocok, berarti itu bukan tempat yang baik. Itu faktor X yang kita imani dulu. Nah, ketika saya gitu, aku tidak takut saya di undervalue. So, kalau memang tempat itu undervalue me, berarti tempat itu bukan baik buat saya. Buktinya apa? Bisa saja saya 1-2 tahun, cuma beberapa bulan di situ, pasti ada masalah untuk saya pergi. Berarti tempat itu bukan buat saya. Ya kan? Tapi kalau mengatakan, saya minta gaji segini, padahal dia punya standar tertentu, itu repot. Beda kalau kamu sudah pernah punya pekerjaan sebelumnya. Kalau saya sudah punya pekerjaan sebelumnya, saya bisa mengatakan nih, kemarin di pekerjaan saya kemarin, saya terima sekian. Gitu. Baru itu agak enak tuh ngomongnya tuh. Bapak, di sini standarnya seperti apa? Boleh nggak saya tahu? Gitu. Kalau nggak, kayak gitu itu lebih enak, Jo. Karena nanti dia akan mulai atau gitu, atau bilang atau boleh nggak kita bicara misalnya 3 bulan dulu, misalnya probation. Ini kalau orang udah pengalaman ya, probation saya misalnya expect sekian, tapi nanti kalau kira-kira menurut Bapak saya memenuhi target, saya boleh dapat sekian. Itu enak ngomongnya. Jadi menunjukkan bahwa kita nggak jumawa banget tentang diri kita. Kok kita tuh overvaluing ourselves, karena itu ada pressure karena nanti kalau kamu minta tinggi-tinggi, giliran nanti dianggap tidak mencapai, kamunya akan akan didorong terus untuk bisa mencapai itu. Pasti lagi gitu. Tapi kalau kamu mengatakan job description-nya seperti apa? Apa sih yang harus saya lakukan? Jam pekerja seperti apa? Terus kamu berhitung, berkalkulasi. Oke, rumah saya di sini Pak Bu, saya mungkin akan butuh transportasi sekian. Ngomong dari hati ke hati kayak sama orang tua aja. Rumah saya di sini, transportasi saya sekian. Mau silakan aja Bapak Ibu menilai saya, tapi kebutuhan saya paling nggak butuhnya segini. Gitu. Nanti kan dia hati. Aku tuh selalu seneng loh sama kerendahan hati, karena menurut saya tuh
itu value. Iya. Karena orang yang kayak gitu tuh bisa diajak kerjasama, Mhm. diajak nanti dinasihatin mau, diajak teamwork mau. Tapi kalau dia udah ngerasa udah top banget, kan waktu itu pernah kan jadi viral kan, fresh graduate atau minta angkanya segitu gitu, pernah kan tuh rame kan? Iya. Ya kan malah diketawain Iya. karena dia tidak pakai teknik gini. Kita harus merendahkan diri sehingga kita tidak bisa direndahkan. Kalau kita ternyata sama perusahaan itu dinilainya, wah, kita cuma bisa membayar kamu segitu, bisa perhitungan. Lalu kamu berhitung. Kalau kamu berhitung, nanti potmu sekian, uang makanmu sekian, terus kamu kerjanya sekian jam. Toh paling-paling kamu ada kenaikan, kok zaman dulu ya, kalau belum ekonomi belum jelek kayak sekarang ya. Ya 5%, 10% kita segitu. Do you think kamu cukup dengan, terus kamu bisa ngomong dengan dirimu sendiri, aku berapa lama di situ? Berpikir 5 tahun deh, berpikir 5 tahun. Kamu 5 tahun dengan angka segitu, kamu akan berkeluarga gini. Atau, oh kalau jam kerjanya ternyata nggak terlalu penuh, saya masih bisa bisnis ini dan itu yang tidak mengganggu pekerjaan. Kan you're doing your own math. You're doing your own math. Kita berhitung lagi kan? Gitu. Tapi paling nggak tunjukkan kepada mereka, silakan Bapak Ibu menilai saya baiknya berapa. Lalu kamu berhitung. Dan yang paling penting gini, kalau kita sudah sepakat suatu gaji, apapun kita sampai kebocoran dengar gaji orang lain, itu kita nggak boleh ribut. Kenapa? Karena kita gentleman agreement. Kita sudah sepakat pada angka tersebut. Kalau kita merasa angka ini ternyata terlalu rendah buat kita, buktikan dulu dengan prestasi. Betul, setuju. Sehingga nanti ketika kamu ada perpanjangan kontrak, kamu bilang, Pak, Bu, saya kalau boleh izin, saya kok rasanya saya butuh gaji sekian. Karena pekerjaan saya ternyata ada itu. Lalu juga karena, jangan bilang karena saya sudah did something good, jangan sih. Karena saya melihat, oh ternyata beban saya seperti ini, ternyata ada skillan saya seperti ini. Kalau boleh dipertimbangkan. Itu enak. Kalau kita fresh graduate udah punya pembuktian ya, kita lebih punya senjata deh untuk nego. Tapi entar kalau udah ini ya, juga akan ragu karena kan perusahaan pasti berpikir, aduh, gue ngajarin orang ini lagi deh, mesti kirim dia sekolah, gue mesti begini. Banyak ada di atas biaya gaji, kan ada biaya lain yang kita masukkan juga buat pegawai itu. Oke. Penting tidak sih Bu untuk fresh graduate untuk punya habit teamwork atau kerjasama seperti itu yang dipupuk sejak masa kuliah misalnya, ketika nanti dia kerja sama tim itu penting nggak sih dalam dunia kerja? Sangat penting. Dunia kerja itu kan tidak, kalau kita sekolah, kita punya organisasi, kita bisa teamwork segala macam, kita nggak suka kita pergi bisa ya. Kalau kita kerja itu ada catatan, ada konsekuensi yang lebih besar. Paling nggak catatan karir kita sudah ada. Tidak mau membuang waktu bekerja satu tempat hanya bulan-bulan terus kita pindah, itu pasti tercatat kan. Orang akan mempertahankan, oke, kamu lulusnya tahun sekian, kamu baru kerja tahun sekian. Terus kamu nggak mau cerita bahwa, oh kemarin sebenarnya gue udah pernah kerja di satu tempat cuma 4 bulan sih, tapi gue nggak terusin karena gue sebel gitu. Tapi kan lu udah bulan, kan perusahaan akan nyari, lalu ngapain aja dari tanggal lulus sampai segini, kalau nggak punya benar-benar bukti otentik bahwa memang sedang melakukan pekerjaan lain. Itu lebih, memang semua gini, semua kita tuh bersama Bapak Ibu, kita punya saudara, kita tuh belajar kerjasama kan. Baru kita nanti akan keluar. Kita keluar, lalu kita bisa belajar kerjasama dengan teman. Tapi kan semua laboratoriumnya di Ruco. Jadi mau nggak mau, kalau kita tidak membangun mental baik di keluarga, kita dimanapun kita nggak akan survive. Oke, menarik. Nggak bisa. Kamu survive di luar, tapi kamu di rumah berantakan. Nggak bisa. Jadi kenapa aku bilang semua berangkat dari rumah, semua dibangun dari rumah. Jadi kalau dari rumahmu udah berantakan, laboratoriummu berantakan, nggak ada hasilnya bagus di luar, nggak bakal. Oke. Nggak bakal. Menarik. Pasti akan ada kerikil.
Oke. Ada kerikil di perjalanan, pasti. Oke. Ibu, kalau misalnya dihadapkan dua orang fresh graduate sama-sama, tapi yang si A ini IPK-nya tinggi, katakan 3,7 cum laude, tapi dia nggak punya pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi ketika berkuliah. Lalu kemudian si B punya IPK hanya 3,1 misalnya, tapi dia punya pengalaman kerja, punya pengalaman berorganisasi. Menurut Ibu pribadi sebagai human research, yang mana yang Ibu pilih? Sama timbangannya. Si A dan si B. Si Kalau kita A, melihat faktor A dan faktor B, ya kan, faktornya ini punya ini punya ini punya ini, kan akhirnya sama, timbangannya sama. Itu sama kan? Aku akan lihat di karakternya. Karena saya berusaha menjebak loh sebetulnya. Tapi nggak bisa. Balik lagi untuk apa? Oke, kamu bisa mencatat punya organisasi, tapi ketika kamu di organisasi, kamu adalah orang yang menyenangkan. Belum ada jaminan juga. gitu. Terus ketika kamu punya nilai tinggi, ya kalau kamu yang ngerjain. Kalau kamu nyontek, banyak nyonteknya, terus banyak sindat-sindatnya, sehingga itu, sekarang ada yang beli loh, Cok. Bisa aja. Kita aja mesti cek loh itu ijazah. Bener nggak tuh ada? Kita enak aja. Kita ada gitu. Gini. Ingat ya, istilahnya aja human resource, human capital. Yang kita lihat tuh human-nya, bukan kertasnya. Kertasnya itu hanya untuk untuk sortir awal. Oke. Sortir awal, misalnya aku guru, ya, saya butuh guru agama Kristen. Ya sudah, cari S1, semua S1. Terus saya cari yang teologi, semua yang teologi. Terus saya cari, nah udah kalau gitu dari orang saya lihat dari fotonya, kok fotonya serem banget, enggak. Main ya kan, kalau fotonya udah dari fotonya. Sekarang dia untuk fotonya tidak taking effort untuk menunjukkan yang terbaik. Orang foto terbaik aja kan kaget ya sama orangnya. Oh, fotonya cakep amat, orangnya fotonya berantakan, kan bisa juga ya kan. Nah, tapi kalau fotonya aja udah berantakan, apa kabar aslinya? Kan paling nggak kelihatan rapi, bersih, senyum, baik gitu kan, enak dilihat ya kan. Jadi aku nggak takut kan lihatnya. Gitu. Itu tapi sortir awal. Begitu kamu, kalau saya, karena saya banyak berurusan dengan konseling, banyak berurusan dengan anak-anak, berurusan dengan orang tua, suami istri, banyak melakukan banyak konseling. Akhirnya hati itu langsung bisa bicara loh. Saya tuh bisa 1-2 detik gitu orang. Aku bisa loh begitu tuh. Aku bilang dari awal, orangnya nggak usah ngapa-ngapain, tapi aku bilang, enggak deh gitu. Udah enggak aja. Nanti kalau aku pakein, itu belum pakai ngomong loh, Cok. Aku paksain sampai ngomong, makin ku bilang enggak. Itu jadinya karakter itu big deal banget. Dan ingat, orang bukan cuma karakter, bukan cuma bicara ya, Cok. Kamu suka ngerasa, kamu bisa nyaman sama orang. Padahal orang tuh nggak ngapa-ngapain, tapi kamu nyaman aja berada di dekat dia. Atau kamu bisa bersama orang yang dia juga nggak ngapa-ngapain, bawanya kesel aja sama orang tuh, irritated banget sama orang itu. Nah, berarti orang tuh bawa energi. Dia bawa energi yang positif atau negatif untuk sekelilingnya, ya kan? Satu energi bergerak bersama dengan energi yang lain, lalu akan ada pertemuan energi ini, ya kan? Nah, kalau kita dari awal, dari rumah, dari kehidupan kita harian, kita tidak membangun si baik, energi kita nggak baik. Energi kita nggak baik, pasti. Sehingga akan clash energi. Oke. Ya, jadi nggak bisa. Karena tempat yang baik adalah untuk orang baik. Jadi kalau perusahaan itu baik, akan mencari orang yang sinerginya baik. Ini saya sedang nggak kejebak ya, Cok? Nggak kejebak ya? Nggak kepancing ya? Kejebak loh, iya, oke. Nggak kepancing, enak aja. Ini saya seperti sedang mendengarkan seorang pastor atau pendeta berkhotbah loh ini, Bu. Saya merasa masuk ke dalam pemikiran Ibu mengenai karakter itu tadi gitu. Karena ya itu tadi, bicara soal pinter, pasti semua orang yang lulus fresh graduate itu pasti pinter. Kalau nggak pinter, nggak mungkin dia bisa lulus misalnya seperti itu. Tapi bicara soal karakter tuh rasanya penting sekali gitu. Banyak orang pinter tapi karakternya nggak bagus, ya sama aja bohong seperti itu.
Dan ini deep loh, deep banget loh ini. Deepest banget loh ini. Jadi Dalam. akhirnya nggak ada tips yang paling baik kecuali bangunlah karaktermu sebaik-baiknya. Kalaupun sekarang kamu sudah punya pekerjaan, terus dibangun karakter baik karena pekerjaan ini tidak mungkin bukan pekerjaanmu selama-lamanya. Kamu akan bertemu dengan tantangan baru dan rezeki berkat baru di tempat lain. Makanya itu akan kamu bawa ke sana. Termasuk juga orang yang belum pernah bekerja, dari orang sekolah dari kecil. Jadi sehat kepada adik-adik yang masih sekolah gitu ya. Jangan nunggu nanti ketika harus interview baru kita perbaiki diri, terlambat. Hubungan baik. Satu nggak yang penting. Satu lagi coy yang paling penting. Ini nggak ada hubungannya sama profesionalisme. Minta restu ibu. Wow. Minta restu ibu. Wow. Minta restu ibu. Iya. Dengerin ya. Minta restu ibu. Berkata itu, mau kamu hebatnya seperti apa, mau kamu pangkatmu seperti apa, kalau ibumu tidak bahagia karena kamu, nggak bakal lancar jalanmu. Betul. Itu penting banget. Betul. Ya. Betul. Jadinya, janjilah pada diri sendiri itu pun untuk membahagiakan ibu. Semua gini. Kenapa ibu sih, Co? Gitu. Bapak juga pasti sama penting. Kenapa ibu? Ketika kita lahir di dunia, Tuhan itu kan menyerahkan sekumpulan tugas buat kita selesai sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Nah, membutuhkan satu orang menjadi jalan supaya kita bisa lahir. Dan itu ibu. Ketika kamu dilahirkan oleh ibu, yang dia serahkan itu nyawa dia. Iya, yang dia pertaruhkan nyawa, betul. Yes. Jadi untuk Tuhan bisa berkarya lewat kita, itu karena ada seorang wanita yang bersedia menjadi jalan berkat. Kalau nggak ada beliau, nggak bisa. Apapun. Mau ibumu baik atau ibumu tidak baik, itu jalan berkat. Nah, sekarang ketika kamu bicara tentang pekerjaan, itu kan hanya bagian. Pekerjaan itu jangan melihat semata-mata sebagai tempat untuk mencari uang. Nggak ada gunanya. Tetapi di tempat bekerja itu, kamu sedang dipakai Tuhan untuk berkarya. Apabila ada orang, sekarang kamu sebagai guru, kalau kamu mendapati muridmu yang hebat, menurutmu yang hebat itu kamu atau Tuhan? Tuhan. Saya sih nggak pernah mengatakan saya hebat. Iya. Karena kita nggak punya apa-apa, Rapco. Iya, betul. Kamu, ya kan, kita nggak punya apa-apa. Kita human being, Bu. Kita hanya manusia biasa. Only human being. Iya. Exactly. Berarti kan apapun yang kita lakukan karena Tuhan yang sedang pakai kita. Betul. Ya kan? Nah, sementara secara asas dasar yang menjadi sarananya adalah ibu. Karena kamu gimana? Saya tidak minta restu ibu dulu. Gini, Co. Saya punya pengalaman pribadi ya. Ini kan zaman COVID begini kan, yang nyari kerja susah, yang kerja aja untuk bertahan juga setengah mati, ya nggak sih? Jujur nggak sih? Sekarang, aduh, kita masih bisa dapat gaji aja, udah puji Tuhan. Sekarang ini banyak orang tuh nangis. Di posisi kita bekerja gini nih, ada ratusan orang yang antri menggantikan kita. Ya. Nah, hal yang tidak masuk akal di kepalaku adalah setiap kali saya sulit, aku hanya sujud kepada ibuku dan bilang, Mom, doakan saya. And I would do anything to make her happy, in my capacity to make her happy. Yes. Dan itu mukjizat. I'm totally agree. Yes. Jadi kalau kamu mau totally ya. Jadi kalau kamu Inggrismu bagus, IP kamu 4, kamu organisasimu semua kamu masuk. Kalau ibumu nggak ngerestuin, kamu somehow tidak bisa dapat berkat itu. Jadi itu berkatnya. Ada di situ. Kita bicara pekerjaan, kita bicara tentang karya. Adanya kita karena karya Tuhan. Lewat siapa? Lewat ibu. Jadi balik ke situ. Wow. Jadi kalau mau itu balik ke ibu. Keren. Menarik ini. Menarik. Oke, Bu, terakhir. Gitu. Jadi ingat nggak waktu Rapco, sorry aku interrupt. Waktu Rapco interview di Mentari dulu ya. Iya. Ada pertanyaan esai. Aku tanya sama kamu.
what do you think of mother? Ingat nggak aku pernah nulis kayak begitu? Mhm. Kelihatan banget yang nulisnya tuh Peres banyak banget tuh yang fake banget tuh. Oh, my mom is my, kelihatan banget lah kalau Peres gitu ya. Kelihatan deh mana yang benar-benar menempatkan ibunya sangat tinggi. Itu yang aku akan pilih. Punya pemahaman sebaik itu tentang kehidupan, aku lebih percaya dia orang baik. Wow. Terima kasih, Dan Bu. aku mau orang baik gitu. Oke. Terakhir, Bu. Terakhir, pesan untuk teman-teman anak muda yang fresh graduate yang ingin cari kerja misalnya. Apa pesan Ibu untuk mereka seperti itu? Ketika kita sudah discuss panjang lebar nih, udah hampir 40 menit. Seperti itu. Apa pesannya untuk teman-teman fresh graduate yang ingin cari kerja seperti itu? Pesannya sih udah sepanjang ini pesanku semua. Tadi udah itu tuh pesanku semua. Jelas ini. Mungkin satu kata seperti itu. Saya bisa membayangkan kefrustrasian anak muda sekarang mencari pekerjaannya. Udah sampai tadi ya Raju ya di awal ya. Tapi ada teman baik itu pernah ngomong sama saya, kalau kita masih berproses mencari masih belum dapat, padahal kita juga sudah menjalankan semua trik-trik itu gitu ya. Kadang-kadang dalam semua sih cuma masalah interview. Ada teman baik pernah bilang, juga dinasihati terus seorang bilang, ikut Tuhan itu diam dan tidak banyak bertanya. Udah ikutin aja, Joe. Kamu tidak akan pernah bisa tahu apa yang di depan kamu tidak menjalankan itu. Gagal, jalan lagi. Introspeksi. Oh, saya kurang rendah hati. Oh, saya bicaranya kurang gini. Karena kan untuk interview juga butuh latihan ya. Aku tadi waktu berangkat interview berantem sama mamah dulu di rumah. Oh, berarti berkatnya nggak bagus. Oh, itu kan gini ya. Oh, berarti waktu aku dulu kecil, aku ada kesalahan gini yang ini harus aku perbaiki. Terus, latihan terus. Kok masih belum berhasil juga, udah. Ikut Tuhan itu diam dan tidak banyak bertanya. Jalanin aja. Jalanin. Nggak usah tanya. Jalanin aja. Nggak usah tanya. Nanti kamu akan sampai pada satu titik. Pasti akan sampai. Itu aja. Anak muda masih punya stamina untuk itu kok. Jadi jangan cepet nyerah. Malu sama diri. Katanya mudah. Kok gitu? Menarik. Oke. Bu, terima kasih sudah mau discuss tentang panjang lebar. Jadi izinkan saya untuk stop recording. Ya.